Masuk ke hari kedua, gue subuhan, itu kalau nggak salah bangunnya agak sedikit telat sih, kalau salah ya jam 5.15 atau 5.20 gitu. Karena perut gue lapar, gue sempetin diri tuh buat pergi ke bawah. Kalian gue pengen isi bensin, kebetulan bensin gue udah nyala. Yaudah gue panasin motor, gue turun ke bawah. Ternyata nggak ada apa-apa juga, cuma gue penasaran aja kata anak-anak pas malam itu, kita tuh bakal kepengen ke tempat TPI, tempat pelelangan ikan. Gak lama kemudian, gue udah ngisi bensin sedikit doang, akhirnya gue balik ke villa. Di villa, pas sarapan, ketemu sama ownernya, Bu Linda. Makasih banget Bu Linda. Udah dikasih tempat yang nyaman banget gitu kan. Nah, gak lama dari situ udah bersiap-siap, kita pergi ke TPI itu dengan kondisi yang memang belum mandi pada saat itu. Nah, di TPI itu pas gue parkir motor nemu ibu-ibu yang jualan sarapan gitu, dan itu sarapannya the best. Maksudnya gue nggak makan nasi ya, gue cuma makan bakwan dengan sambal sama lontong. Oh, itu gila enak banget sih. Gue tawarin sama si Didit, dia makan. Gue tawarin sama si Robi, dia makan. Gue tawarin sama Fahri, dia makan. Udah selesai, akhirnya si Didit mau wawancarain salah satu dari peserta lelang ikan dan nelayan tuh pada waktu itu. Ini keren sih menurut gue, pelelangan ikannya beda sama pelelangan ikan biasa. Karena sebentar, dari jam 6 sampai jam 8 tuh. Makanya pagi-pagi buta kita harus langsung ke sana. Jualan apa? Jualan, beli, jual lagi, jual lagi. Kayak lebihnya sedikit, jual. Kadang-kadang beli 30, jual 35. Beli 20? Ya, jual 25. Oh. Beli 30, jual 35. Ikan Kalau apa itu biasanya? Kalau agak banyak tuh ikan teri, ikan tema, itu rebus itu. Iya banyak itu ikan teri ikan teri itu kecil. Kalau lagi musim ikan apa jadi, itu tembak lupa jadi naik ke ratusan keranjang. nelayan tangkap juga ada? Ada tangkap. Kondisinya agak sedikit mengecewakan sih buat gue, karena memang nggak terlalu rame nih. Gue pikir ikan tuna di situ berapa? 1.500.000 atau 200.000 gitu. Gue pikir bakal kayak gitu, kayak di luar negeri gitu. Cuma permasalahannya kenapa tidak ramai? Karena lagi musim angin barat pada saat itu. Jadi nelayan itu banyak yang nyasar katanya. Karena memang di hari kedua kondisinya udah mendung, udah berawan gitu. Selesai kita ke pelelangan ikan, kita siap-siap untuk pergi ke Panenjoan. Sampai di Panenjoan, gue kayak merasakan sebuah ketenangan yang apa ya, yang nyaman banget gitu kan. Gue sekarang lagi ada di Ciletuh, tepatnya di Panenjoan. Ini salah satu puncak tertinggi yang ada di Ciletuh. Konon ada 3 puncak tertinggi. Pertama itu Puncak Dharma, dan kedua itu Puncak Aher, dan ini adalah Puncak Panenjoan. Bisa dikatakan ini adalah bagian daripada teater alam. Jadi lo bisa mendapatkan view yang sangat indah, seperti tapal kuda bentuknya. Lo bisa mendapatkan lautan yang indah, lo bisa ngeliat pemandangan sawah yang sangat luas, gunung yang indah, semuanya lengkap dalam satu kesatuan. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang paling indah. Salam dari Ciletuh. Setelah dari Panenjoan, gue diajak ngopi ke Let's Coffee sama pria. Kebetulan ownernya namanya Om Agus tuh, tempatnya keren banget. Kayak hidden game gitu. Di tengah sawah, tiba-tiba ada tempat kopi dengan pohon. Itu banyak banget flora fauna. Itu gokil banget. Gak lama dari situ, yaudah kita ngelanjutin perjalanan ke Bukit Teletubbies.
ujung genteng, kita ketemu pantai. Itu pantai keren banget sih. Yang apa ya? Mau menuju ke pantainya itu kita ketemu sama savana. Di situ banyak hewan-hewan ternak, ada kambing, ada lembu, ada sapi gitu kan. Udah kita jalan di sekitar mereka, nyampe lah kita di satu pantai yang kata orang di situ itu pantai itu sering banget dipakai buat adu balap. Wah, gue tertantang dong. Wih, gila, adu balap di pantai ini seru banget nih. Kayak apa ya? Kayak acara drag race, tapi ini versi pantai. Udah gue bilang sama Didit, lo kan bawa Himalayan, berani nggak lawan Melati? Gue bilang gitu kan. Gue pikir dia nggak bakal berani nih. Nggak tahu berani, dia nantangin gue dong. Udah bener dong, gue panas banget kan. Gue tantang nih dia. Lihat-lihatan. Gue kasih muka bengis aja kan dia kan. Kan mukanya udah bengis tuh, gue kasih bengis aja kan. Bener, gigi satu udah lewat. Hilang hilang-hilangnya. Gue liat spion, dia coba pelan-pelan. Coba begitu doang ya kan. Tiba-tiba ini nantangin balap-balapan, drag race versi di beach gitu di pantai. Cuman gimana CC dia gede banget, mana bisa kita lawan kan? Lawan Hima kan nggak inilah, bukan satu levelnya. Ya udah gue ngalah aja sama Bang Johan. Sebenarnya sih gue bisa ngalahin dia. Selesai dari Bukit Teletabis, balapan, karena motor kena air laut, gue panik banget tuh kan. Gue bilang sama si pria, sebelum kita pergi ke penangkaran Tukik, gimana caranya nih motor harus dicuci. Cuma memang pada waktu itu kita ngejar waktu buat pergi ke penangkaran Tukik. Yaudah, akhirnya pas sampai di penangkaran Tukik, lagi-lagi gue dikejutkan sama sesuatu yang selama ini belum pernah gue lihat gitu kan. Akhirnya gue dikenalin sama pria itu, salah satu pengurus di sana namanya Pak Beben. Pak Beben itu yang nge-guide atau yang membantu kita untuk melakukan pelepasan Tukik. Oke, gue sekarang lagi ada di tempat konservasi penyu. Itu tepatnya di mana Pak Beben? Pangumbahan. Di Pangumbahan. Nah sekarang lagi sama Pak Beben nih, guide kita nih. Hari ini kebetulan ada banget jadwal kita buat melepas penyu. Biasanya emang dimulai dari jam 5:30 Pak? Iya. Karena kenapa tuh Pak? Karena kalau udah 5:30 kan pantai teduh, predator mulai berkurang. Terus kita bisa mendekati secara alami. Nah, yang terakhir di sini ada 2 fungsi, ada konservasi, ada kewisatanya. Jadi jamnya ditentukan. Oh, jamnya Jadi mereka itu udah pada tahu setiap jam 5.30 kita melaksanakan pelepasan. Kalau misalkan ada yang netas. Nah, ini Tukiknya ini tuh anak Tukik nih gitu loh. Itu setiap hari apa gimana, Pak? tergantung yang netas kalau pelepasan. Kalau sekarang tiap hari masih ada. Ayo Pak, kita sampai jalan Pak. Jadi ini Tukik, anaknya. Jadi kalau yang besar itu namanya penyu. Dan itu lucu banget. Cangkang itu masih lembut gitu. Baru netas yuk, malam. lepas yuk. Iya. Wah, wow. Tuh. Ayo, mau sana. Ayo, jalan. Semoga selamat semuanya ya. Ayo. Wah, senang banget lihat Tukiknya. Akhirnya udah, kita udah lepasin si anak Tukik ini, kita balik tuh. Nah, perjalanan menuju balik itu gue sempetin buat nyuci motor karena kena air laut. Ada kejadian yang bikin gue agak sedikit bad mood. Gue nyuci motor gue sendiri gitu kan. Karena gue takutnya si yang nyuci motor ini dia tuh nggak teliti banget di mana ada air laut yang nempel di frame atau di mesin nggak kesiram. Semua motor kita cuci, mau menuju balik ke hotel, bener dong motor gue pincang. Asli, itu kayak Tiger cuy jadinya. Keblak, gak jelas gitu kan. Udah, nyampe di hotelnya, anak-anak gue suruh masuk, gue balik lagi pergi ke tempat cucian motornya itu. Karena di situ ada kompresor kan. Gue feeling banget soalnya si businya itu kena basah banget. Gue semprot, alhamdulillah seger waras lagi tuh. Yaudah, kita istirahat sampai di hotel, sampai kita nge-planning rencana buat di hari ketiganya itu apa. Nyampe nih kita di hari ketiga, hari terakhir, yang dimana kita harus balik ke Jakarta pada saat itu. Tapi gue memutuskan untuk kembali ke Bogor. Karena ada beberapa teman-teman gue dari Good Friends kepengen ketemu, kepengen ngajak kita San Morian pagi-pagi seperti itu sambil cari sarapan ke Bogor. Di sela-sela perjalanan tuh gue
sepi banget. Karena kondisinya pas di hari pertama gue pergi ke puncak Soca itu kondisinya malam. Si Didit cepat cerita sama gue, "Bang, ini jalan keren banget loh bang kalau kita lewat pagi atau siang dengan kondisi yang tidak hujan. Jalan menuju Geopark ke Pelabuhan Ratu itu ala-ala di kayak Flores gitulah tikungannya." Udah tuh, gue semangat banget kan, pengen ngerebah-rebah gitu kan, ya kan. Ternyata bener, itu jalannya enak banget. Udah itu nggak pakai ngerebah sana, ngerebah sini sampai si Robi nikung ke kanan tuh cornering, mentok standar, apa nyala itu keren banget. Nah akhirnya gue ketemu satu musola atau masjid, musola kayaknya ya. Itu keren banget, Masya Allah. Itu ada di Puncak Logi. Itu keren banget musolanya. Udah, kita berhenti di situ. Kebetulan musolanya itu di sebelahnya ada warung gitu. Kayaknya sih yang jaga warung itu ngejaga si musola itu buat bersih-bersih gitu kan. Udah si Didi pesan kopi. Kebetulan banget pada waktu itu tuh lagi zuhur. Udah, gue sempatkan diri buat sholat zuhur. Kebetulan gue jamaah sama si Robi. Kiblatnya persis banget ngadep ke pantai. Itu sih, apa ya, ketenangan yang nggak bisa lo bayar. Itu tenang banget. Walaupun ada motor yang lewat gitu ya. Itu tuh tipis banget suaranya. Dan lu bener-bener khusyuk banget di situ. Gue tuh bener-bener nyaman banget tuh sholat di situ tuh. Enak, udaranya enak, adem. Dan thank you banget buat yang punya tempat udah nyiapin musola sekeren itu. Semoga lo mendapatkan pahala yang setimpal. Dengan 3 hari 2 malam ini mudah-mudahan banyak hal yang kita bisa ambil dari perjalanan ini di trip selanjutnya yang lebih jauh. Mudah-mudahan timnya lebih solid, fisik juga lebih oke, lebih dapat pemandangan yang bagus-bagus, dan semua target-targetnya nanti tercapai. Gaskan! Jadi itu sekelumit cerita gue di awal tahun 2023 sama teman-teman gue. Ada Didit, ada Robi, ada Fahri. Terima kasih buat kalian. Untuk membuat happy itu lo nggak perlu ribet. Kalau lo bisa bikin teman lo ketawa, kenapa nggak lo bikin mereka ketawa? Kayak itu relatif. Tapi buat gue, kayak yang sesungguhnya itu adalah lo bisa ketemu sama teman-teman yang care sama hidup lo. Gue Johan Malik. La 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 la.